gimana sih caranya kita sebagai anak muda atau kaum muda agar bisa terlepas dari pergaulan bebas? Ada teman saya yang nyeletuk, Tuhan kok ada 3 sih? Atau Tuhannya kok jadi manusia sih? Gue udah pernah jualan koran, di Blok M gue 6 bulan jadi SPB bagian selebaran. Di eskalator. Gue pernah ngelamar itu, lowongannya itu OB. Kamu yakin? Ini kita OB loh. Gue dulu cita-cita jadi polisi bro. Udah tes akpol waktu itu, sampai Pantohir. Gue pulang naik bus bro, Metro Mini. Itu turunnya di Kampung Melayu. Gue nangis. Saya mau nanya Kak, gimana sih caranya kita sebagai anak muda atau kaum muda agar bisa terlepas dari pergaulan bebas dan hal yang negatif yang lagi marak di zaman sekarang? Terima kasih. Anak muda tuh FOMO ya kan, fear of missing out. Ada yang baru pengen, Kadang-kadang keingin tahunya bukannya membuat lebih baik, tapi malah menjebak dia. Nah kalau pertanyaannya gimana supaya kita nggak terjebak? Nah, kita bilang dengan tegas, dengan jelas bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, kita bahkan bilang bahwa pergaulan kita itu menentukan arah kita kemana. Gue suka banget sebuah kutipan yang bilang begini, show me your friend and I will show you your future. Kasih lihat sama saya, siapa teman-teman kamu. Saya akan kasih lihat sama kamu bagaimana masa depan kamu. Suatu hari dalam sebuah konferensi, menteri kita di Indonesia bilang gini, kita adalah orang-orang di sekitar kita. Kalau kita bergaul sama tukang parfum, mau lo nggak jualan parfum, pasti baunya akan nempel. Ya kan? Nah, oleh karena itu, gue selalu bilang, bergaul dengan siapa aja, tapi berteman pilih-pilih. Oke. Gue sampai hari ini memperhatikan dengan baik kepada siapa gue harus mendekat dan kepada siapa gue harus menjauh. Kepada orang-orang yang ada beberapa teman yang memang enak buat ketawa-ketawa doang, buat lucu-lucuan doang. Tapi sedikit teman yang bisa kita bawa untuk mikirin kehidupan. Makanya gue suka istilah jaga jarak. Jaga jarak di Jerman, salah satu negara yang nggak membatasi kecepatan mobil. Karena bagi mereka kecelakaan itu bukan soal kecepatan, tapi soal jaga jarak. Nah banyak anak muda bergaul tapi nggak jaga jarak. Perhatikan dengan baik siapa yang di sekeliling hari. Saya mau bertanya nih, kita kan sebagai orang Kristen mempercayai dan mengimani Trinitas. Namun terkadang ada teman saya yang nyeletuk, Tuhan kok ada 3 sih? Atau Tuhannya kok jadi manusia sih? Kita membahas mengenai Trinitas, kita perlu membahas dengan sikap hati yang rendah hati dulu. Karena Tuhan itu dia bukan objek, tapi dia subjek. Seorang hamba Tuhan bilang begini, bagaimana mungkin ulat bisa mengerti manusia? Karena pada prinsipnya makhluk yang lebih rendah tidak mungkin bisa mengerti makhluk lebih tinggi. Jadi kalau kita membahas Trinitas, saya ingat seorang hamba Tuhan pernah dalam perjalanan dia sedang mencocokkan alat Tritunggal, dia jalan ke pantai, ya kan lagi jalan ke pantai, terus tiba-tiba dilihat anak kecil bikin kayak terowongan gitu bro, bikin terowongan gitu, terus dia tanya gini, nak mau bikin apa itu? Oh saya mau bikin air laut, semua masuk ke sini. Terus anaknya pendeta ketawa, bodoh banget ya anak. Bagaimana mungkin terowongan yang kecil itu bisa memenuhi seluruh air laut? Ketika lagi ngomong begitu, Roh Kudus ngomong sama dia, kamu juga bodoh. Gimana kamu bisa mengerti Tuhan yang begitu besar dengan otak kamu yang begitu kecil? Kita perlu mengerti bahwa Allah dapat dimengerti karena dia membuka diri. Karena dia membuka diri, karena dia memberikan diri untuk dimengerti. Nah, kalau yang paling sederhana bagi saya, kalau bicara mengenai Allah Trinitas, bagi saya sangat yang paling sederhana adalah kita perlu mengerti, saya kasih beberapa contoh aja ya. Contoh yang paling gampang kayak waktu. Waktu itu ada masa lalu, sekarang, masa depan. Waktunya satu, tapi subjeknya atau objeknya tiga. Atau segitiga. Segitiga itu ada, segitiganya satu, tapi sudutnya ada tiga. Oke, dan berikutnya yang paling gampang lagi ruangan. Ruangan itu kan ada panjang, ada lebar, ada tinggi, ya kan? Atau yang kalau nggak pernah bolos nih di kuliah sekolah, H2O unsur kimia, air adalah H2O, es adalah H2O, uap adalah H2O. Tapi air bukan uap, uap bukan es, dan es bukan air. Jadi kalau mau bicara Tritunggal gampangnya satu hakikat, tapi tiga pribadi yang bisa dibedakan, tapi nggak bisa dipisahkan. Jadi untuk mengerti Allah Tritunggal sepenuhnya impossible. Itu semua by faith. Karena nggak ada contoh yang paling sempurna.
Makanya kalau udah jadi sempurna itu bukan jadi contoh lagi, udah jadi kenyataan. Tapi saya percaya bahwa di Alkitab bilang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ketika Allah Bapa ada, ketika Yesus di dunia, dan ketika Yesus naik, Roh Kudus di bumi. Kan dia Tuhan, kok mati gitu sebenarnya kan? Kalau kita baca di Alkitab, di atas Golgota, Yesus dia bukan dicabut, tapi dia bilang dengan sangat tegas, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawa. Jadi nggak ada yang cabut nyawanya dia, tapi dia memberikan, menyerahkan nyawanya. Kayak gua, udah nggak bisa ngambil, tapi gua kasih. Kenapa dikasih? Karena Alkitab bilang dengan tegas, upah dosa adalah maut. Jadi Alkitab bilang Allah itu memang full of mercy, tapi dia juga full of justice. Nah, bagaimana keadilannya dan kasih setianya itu bisa bertemu? Nggak lain nggak bukan, jalannya adalah darah Yesus. Yohanes 3:6 kan, karena begitu besar kasih Allah ya kan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, dan kan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah dalam kekristenan Allah yang full of love, full of compassion. Dia nggak, mohon maaf, di saat kepercayaan hanya mengutus nabinya, tapi kekristenan dia utus anaknya. Kayak bro, misalnya kayak tadi datang, yang nyambut gue bro, gitu. Atau kalau bro ke istana negara, yang nyambut langsung presiden, Pak Jokowi langsung. Bro ngerasa lebih terhormat dong, daripada yang nyambut misalnya mohon maaf security, ya kan? Jadi cara Tuhan menunjukkan betapa dia crazy in love with us, dirinya sendiri yang datang ke dunia. Dia nggak utus utusannya, dia nggak utus messengernya aja, tapi dirinya sendiri yang turun untuk menyelamatkan. So that's a different. Yang lain nggak ada Tuhannya sendiri yang turun, mati di kayu salib, ketemu sama manusia, jadi manusia, ngalamin apa yang manusia alamin. Agar nanti ketika kita berdoa, Tuhan aku disakitin, Tuhan nggak bilang gimana rasa sakit ya, Tuhan aku dikhianatin, rasa dikhianatin gimana sih? Tapi dia ngalamin. Welcome to UNS Ujian Nasional Superior. Riset usia 16 sampai 24 tahun adalah periode kritis untuk kesehatan mental remaja dan anak muda Indonesia. Temuan Badan Kesehatan Dunia atau WHO yang mengatakan 1 dari 4 remaja usia ini menderita gangguan kesehatan jiwa atau mental health ya. Nah, pertanyaannya adalah, disebut apakah gangguan kesehatan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang? A. Depresi. B. Oversharing. Oke. Jawabannya A, depresi. Oke, pertanyaannya buat kalian nih. Biasanya apa yang bikin kalian kayak kepikiran, overthinking, atau sering mikirin apa biasanya cowok-cowok? Kalau anak SMA biasanya sih ini sih, kalau nggak bullying sama percintaan tuh. Saya sendiri sih, kan tangannya kasar. Iya. Suka dibilang diejek, ih tangannya kasar, ih tangannya kasar kayak gitu. Sebenarnya kesel, cuman nggak mau marah. Sebutkan tokoh-tokoh yang bisa kalian deskripsikan di kitab suci yang mereka anak muda tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Timotius, Daud. Daud, ya. Daud, coba kamu deskripsiin yang kamu tahu tentang Daud. Daud tuh dipakai Tuhan buat ngelawan seorang musuh itu namanya Goliat. Yes. Ya. Dia walaupun dia punya badan yang kecil dibandingkan Goliat, dia bisa melawan Goliat cuman pakai barang apa adanya dan dia mengandalkan Tuhan. Kita ambil dari Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap titik-titik dan segenap titik-titik dan segenap akal budimu." Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap pikiranmu dan dengan segenap akal budimu. Salah, lanjut. Coba. Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Jawabannya adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jawabannya adalah betul, guys. Siapakah tokoh ini? Seorang yang kelihatan seperti pahlawan karena bersembunyi dari musuh-musuhnya yang baru menguasai Israel. Akhirnya malaikat Tuhan menampakkan diri kepada ia.
Orang tersebut awalnya tidak percaya diri, tidak berani gitu kan. Ia dirubah dari seorang pengecut menjadi seorang pemimpin pemberani. Ia dengan setia mematuhi perintah Tuhan. Ia disebut pahlawan gagah berani, bahkan berhasil mengalahkan pasukan musuh Midian yang berjumlah 135.000 dengan kekuatan pasukan 300 orang. Aku. Siapa? Aku. Gideon. Gideon aja deh. Gideon. Gue udah pernah jualan koran. Di Blok M gue 6 bulan jadi SPB bagian selebaran. Di eskalator. Gue pernah ngelamar itu lowongannya tuh OB. Kamu yakin? Ini kita OB loh. Gue dulu cita-cita jadi polisi bro. Udah tes akpol waktu itu sampai Pantohir. Gue pulang naik bus bro, Metro Mini. Itu turunnya di Kampung Melayu. Gue nangis. Yang bikin gue hancur ya itu ekonomi gue drop. Keluarga gue terbiasa kalau dapat baju bukan baju baru bro. Turunan gue anak ke-6. Jadi turunan dari abang nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4, 5 cewek baru ke gue. Jadi kebayang dong kemeja putih, pakai sepatu juga robek. Kalau hujan udah basah. Terus tas kakak gue dong turunan ke bawah. Terus kalau mau jajan, ya gimana jajan? Gue dulu pernah jualan koran di lampu. Yes, bro kita tuh nyokap sendirian. Kita berenam bersaudara. Dan nyokap mohon maaf SD aja nggak lulus. Jadi bokap cabut, kita berenam. Dan nyokap, mungkin nyokap juga nonton, dia jadi tukang cuci rumah-rumah. Gitu. Dia pernah jadi OB, buat hidupin kita berenam. Nah, jadi kita yang laki-laki tuh jualan koran, ambil dari loper. Yang punya loper kebetulan orang Batak. Jadi kasihan kan, dikasih korannya, dan kita bagiin. Walaupun gue tuh masih kecil ya, jadi masih nggak terlalu ngalamin. Terus siangnya jualan es, bikin es, terus dibagi, muterin. Walaupun karena sering kali gue ngabisin, ya kan, karena udah sisa kan. Nah, momen itu menyadarkan gue bahwa bagi teman-teman yang ngalamin itu, masa sukar itu hanya membentuk kita jadi orang hebat. Gue percaya kalau masa sukar itu hanya memisahkan antara orang kerdil sama orang hebat. Cara kita merespon masa sukar menentukan siapa kita. Respon lu menentukan, gitu. Makanya kalau orang kerdil, masa sukar apa yang dilakukan? Nyalahin Tuhan. Nyalahin keadaan, ambil jalan pintas. Tapi orang besar, masa sukar itu, gue percaya Tuhan adil kok. Kuncinya adalah God, Tuhan. Tuhan itu adonan yang mengubah semuanya. Dia ahlinya memutarbalikkan hidup orang. Gue belajar dari masa kecil gue, dia ngajarin gue untuk melihat nilai diri gue bukan di ini, tapi di dia. Nah, hal itu membuat gue jadi pelan tapi pasti belajar untuk percaya. Karena yang Yesus minta cuma iman, dia gak minta yang lain. Karena ketika lo punya iman, lo akan beriman dan lo akan bertindak. Memang Tuhan tuh unik ya. Sebenarnya nggak kebayang, nggak kepikir. Gue dulu cita-cita jadi polisi bro. Gue tuh udah tes akpol waktu itu. Puji Tuhan sampai Pantohir. Gue inget banget tuh. Doa iya, puasa iya. Segala macem deh. Di Bulungan. Ditaruh papannya. Tak namanya set. Gue nyari dong. Semua keluarga mah udah yakin. Nyari nih. Kayak segini nih. Set. Gak ada. Kurang teliti kali. Cari lagi set. Berkali-kali gak ada. Gue telepon mak gue dong. Mak. Gue udah panggil Bontot. Bontot gak lulus. Cari dulu. Kau mungkin aja matamu itu. Cari lagi set. Masih gak ada mak. Pelan-pelan deh. Sampai ngawasin dia lihat. Gak ada namanya dek. Gak ada pak gitu. Kau tulisnya sendiri namamu kan kurang ajar itu orang. Masa gue tulis sendiri nama gue ya kan. Gue inget banget. Gue pulang naik bus bro. Metro Mini. Itu turunnya di Kampung Melayu. Gue nangis. Ya gue manusia kan. Ya kan. Kecewa lah. Doa udah. Puasa udah. Tuhan gue jadi apa nih. Terus gue inget banget. Gue ngelamar. Udah gak keterima dong. Ngelamar. SBMPTN kan. Gue taruh top bro. UI, UGM ya kan. Dan sebagainya. Semuanya dulu koran kan. Lebih banyak lagi kan. Gue udah cari. Gak ada.
Terus ngelamar perguruan tinggi, masuklah kampus tercinta, UKI. Kuliah nggak ada duit lagi. Orang tuh kuliah 4 tahun setengah, yang pinter 3 tahun setengah ya kan. Gue tuh sampai 7 tahun bro. Bukan karena bodoh, bukan. Tapi kan nggak ada duit. Jadi seringnya cuti. Cuti ngapain? Gue ngeliat banget PRJ, Pekan Raya Jakarta. Gue jadi SPB, semua udah gue jualin. Di Blok M gue 6 bulan jadi SPB bagian selebaran. Di eskalator. Gue pernah ngelamar itu, lowongannya itu OB di Tamrin. Itu sampai saksi gue nih. Gitu. Sampai orang ngomong gini sama gue, kamu yakin? Ini kita OB loh. Tapi Tuhan baik. Kenapa Tuhan baik? Gue inget dulu ada di gereja gue ada Tiberias. Itu Natalan. Minta choir. Gue masih inget tuh di Stora. Datang aku jadi choir. Daftar. Pelayanan, choir. Gue pelayan dari tahun 2000. Pelayanan, choir. Nah dalam perjalanan waktu, suara itu makin kuat. Kok gue tuh kalau hari Minggu semangat. Wah. Kalau hari Minggu udah habis gue lemes. Karena bagi gue tuh gereja tempat pelarian gue. Nah gue pelayanan, denger firman, nyembah. Gue inget banget choir, orang lagi pujian, nyari-nari, gue nangis. Kenapa nangis? Karena gue pikir Tuhan, susah banget sih hidup. Gak enak banget sih jadi katanya anak Tuhan. Katanya anak raja. Ini mah raja nenggolan, tapi gimana gue bilang. Singkat cerita lah, mulailah gue pelayanan. Tengah minggu orang cari duit gue pelayanan. Karena gue di gereja tuh pelan tapi pasti amarah gue sama bokap. Amarah gue sama kehidupan. Dendam gue. Semua tuh Tuhan ambil. Tuhan ambil dan kalau pelayanan tuh gue kayak, mohon maaf bro ya, gak dibayar. Tapi seharian. Temen gue bilang gini, lu bego ya. Mendingan lu jaga. 2 shift, 150, 1 hari 300 ribu. Nah lu dari pagi sampai malam dimarah-marahin iye. Keringetan iye. Keluar duit. Ya kan? Tapi dalam hati gue, lu gak ngerti deh. Kan ini tempat healing gue nih. Ini tempat dimana gue tuh kayak nemuin, kayak ikan ketemu air deh. Ya kan? Jadi gue happy. Terus gue ketemu waktu itu mendiang gembala gue. Ya kan? Pendeta Pak Aryaji. Dia cuma lihat gue set. Dia ngomong gini sama gue. Anak muda, you jadi hamba Tuhan. Dia cabut. Ya kan? Kayak film-film gitu deh ya kan? Ya kan? Semua temen-temen pada dorong-dorong gue. Lu jadi pendeta. Gue kan masih dengan otak gue hari itu kan. Lah, gue bilang model kayak gini jadi pendeta mau jadi apa jemaat gue bilang ini. Ya kan? Ngomong juga acau-ucu ya kan. Pokoknya hancur deh. Hancur gue pulang. Gue anggap angin kosong. Terus zaman dulu gereja gue suka ngundang pendeta dari luar kan. Selesai ada pendeta dari luar negeri datang. Dari pintu belakang dia ngomong gini. Young people, I wanna talk with you. Pokoknya dia ngomong gini. Lu akan dipakai Tuhan. Gue lihat ada banyak orang nunggu lu buat pelayanan. Tapi gue masih kayak belum jelas dan lebih nggak percayaan. Tapi dalam perjalanan waktu ketemu bapak lagi gembala mendiang, dia ngomong gini. Ini sebenarnya cerita panjang banget, tapi gue singkatin aja. Dia ngomong gini, mulai besok ikut saya. Wah, ini mendiang kan di Indonesia kan pendeta gede kan, ya kan gitu. Wah, ya udah gue ikut. Cuman bawa minyak, bawain anggur, berbulan-bulan ikut aja. Sampai gue pikir, ini gue ngapain ya? Iya kan? Tengah minggu gue ikutin, ikutin. Pelan tapi pasti dan mulailah disekolahin, dikasih beasiswa. Yuk beasiswa. Gue udah S1. Sudah Pak. Ya yuk S2 ya, saya bayarin gitu. Wah, bayarin di kampus yang oke juga kan. Bayarin kuliah, tapi belum mikir tuh. Namanya dikuliahin kan, baru ikutin aja. Ikutin kuliah terus gue inget banget tuh. Gue lagi duduk datang ke rumah beliau. Kayak gini buka laptop baru gini. Terus dia ngomong gini, dia liatin gua. Kita kan tahu kan orang liatin kita kan. Gue pura-pura ngetik padahal gak ada yang gue ketik gitu kayak kenapa nih orang liatin gua ya kan kayak tapi gini pura-pura gini aja. Ini kenapa gue pikir baju gue salah apa gue salah dia gini. Dia pegang, gue gak pernah lupa dia gini pegang tisu liatin gue. Terus dia nanya gini, ya Gideon gitu. Iya Pak gitu. Yuk bisa khotbah. Aduh, gimana jawabnya gue bilang nih kan, ini kayak uang $1 milion nih gue bilang nih. Yuk bisa khotbah. Ya kalau Bapak percayain, ya pasti bisa Pak. Ya, terus dia bilang megang jadwal. Misalnya nama ini, ya kasih Gideon besok khotbah. Itu gue udah lama ikut beliau tuh.
Dia kasih dia 2 kali. Gue inget banget tuh, Cikarang sama Bekasi. Dan mulailah gue khotbah. Karena gue udah lama ikut dia kan. Dia bilang gini, you pelajari saya. You liatin saya. Gue juga udah lama MC kan. Gue lama MC 4-5 tahun. You MC udah berapa tahun? 4-5 tahun Pak. Ya you berapa kali gue MC hari Minggu? 3-5 kali. Buat you dengerin khotbah kan. You dengerin, you jangan, you dengerin khotbah. You baca, you catat. You latih diri you. Supaya you bisa khotbah. You sekolah ini. Sekolah kan. Semasa itu udah gue khotbah. Dan ya itu Tuhan baik. Gue percaya bahwa Tuhan gak pernah salah. Mungkin ketika di awal milih gue, salah kayaknya lu Tuhan. Ini bukan gue kayaknya gue gini. Ini orang lain deh. Karena kalau berkaca, ya ngomong aja jujur apa adanya gitu. Yang lebih pintar banyak. Yang lebih hebat banyak. Yang mungkin lebih bener, jauh lebih banyak. Tapi kenapa gue? Gue juga gak tahu. Kalau gue boleh ditanya kenapa Gideon, ya cuma satu jawabannya. Anugerah. Makanya Alkitab bilang, dalam Keluaran 33 kan, dia bilang ayat yang ke-19, aku menghasiani kepada siapa aku berkenan. Aku menunjukkan kasih karuniaku kepada siapa aku ingin menunjukkan kasih karuniaku. So, kalau perjalanan gue sebagai hamba Tuhan seperti itu sampai hari ini. Gue kadang kalau lihat jemaat bro, kayak penuh gitu. Gue ngintip. Wih, dan penuh amat. Ngantri lagi. Sampai hari ini gue masih begini. Tuhan saksi perkataan gue. Gue ke toilet, pasti gue berlutut. Gue bilang, Tuhan, ini banyak amat nih orang Tuhan, gue bilang nih. Jangan sampai salah ngomong nih. Jawabannya cuma satu. Bukan soal Gideon, tapi soal Tuhan yang mengasihi Gideon. Alkitab Tuhan tuh selalu cuma kasih visi sama hambanya. Dia kasih visi sama Yusuf, bulan bintang 11 kasih menyembah dia. Dikasih visi sama Daud, boleh akan menjadi raja, diurapi kan. Dikasih visi sama Daniel, tapi Tuhan gak pernah kasih tahu jalannya. Kenapa? Karena kalau Tuhan kasih tahu jalannya, cabut semua pasti. Lari semua. Kalau dia bilang sama Yusuf, oke, lo jadi prime minister, tapi penjara dulu ya. Tapi dipindah dulu ya. Tapi tepar dulu ya. Pasti Yusuf bilang, cari yang lain deh. Kalau dia bilang sama Daud, lo jadi raja, tapi dikejar-kejar dulu ya. Tapi gue lihat dulu ya. Kalau dia bilang sama Daniel, lo jadi orang nomor 2, tapi lo gua singgah dulu ya. Pasti nggak mau. Nah, Tuhan tuh tahu. Tuhan tahu bahwa untuk mencapai visi ini, Gideon yang lama nggak boleh ada. Gideon yang lama nggak cocok untuk program Tuhan di sini. Makanya dalam perjalanan waktu, ini goalnya, di sininya dia proses. Makanya kata proses kata yang paling orang nggak suka. Karena orang maunya instan, makanya Indomie paling suka orang. Semuanya makanya bikin SIM lebih cepat, bikin apa lebih cepat, semua pengen instan. Nah, gue ngucap syukur sama Tuhan. Mungkin dulu bagi gue Tuhan kejam, jahat. Bahkan kayak Tuhan kok gini banget sih. Gitu. Dan gue pernah bilang sama istri juga bilang, aduh Tuhan, kalau kayak gini mah ogah gue. Gitu. Mendingan jadi orang yang udahlah, kerja kantoran sebagainya. Tapi itu Tuhan. Tuhan tahu bahwa untuk sampai di posisi ini otot iman Gideon harus dikuatin. Makanya dia tarik gue, dia proses gue. Melewati badai, fitnaan, pengkhianatan. Dan oke, hai young people, sederhana bagi teman-teman yang masih confused untuk your purpose, tujuan hidup dan apa yang saudara pengen raih. Bagi saya, kita hanya dapat menemukan purpose kita ketika kita bertemu atau bertanya kepada pencipta kita. HP saya, yang paling tahu HP saya itu yang ciptakan HP-nya. Kita hanya bisa berfungsi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. So, mau hebat dalam hidup ini, hebat dulu cari Tuhan. Ketika kamu punya Tuhan, maka Tuhan itu akan direct kamu, tuntun kamu. Dan bagi kamu yang sudah punya purpose, tapi merasa nggak mampu, merasa nggak percaya diri, ingat bukan soal kamu, tapi soal siapa yang menyertai kamu. Karena kalau kita semua nggak mampu, tapi dengan Tuhan, kita bilang Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. So, dream it, mimpiin, and make it happen. Mimpiin, usahain, lakukan yang terbaik, orait labora. Berdoa sambil bekerja, doakan yang kamu kerjakan, kerjakan yang kamu doakan. Dan I see you on the top, sampai ketemu di puncak kemuliaan yang Tuhan sediakan. Jangan pernah menyerah, ingat di dalam diri kamu ada Roh Kudus yang memampukan kita untuk melakukan perkara-perkara gagah perkasa. I see you on the top. Oke, pertanyaannya nih buat kalian berdua, mewakili ya. Kan kita mention bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita ya.
bahwa dia secara pribadi mau datang ke dunia ini mau jadi sama seperti kita kan. Yesus bagi kamu itu apa? Yesus bagi saya itu adalah merangkup semuanya gitu. Bisa menjadi sahabat, bisa menjadi pembimbing juga pada waktu yang sama gitu. Jadi ketika kita berada di dalam situasi kita bingung gitu kan, kita tidak punya pengharapan lagi, Yesus itu merupakan satu-satunya jalan gitu. Karena memang Tuhan lah gitu yang mempunyai semua rancangan di tangannya gitu. Jadi kalau kita masih berharap sama manusia kan kita terkadang masih sering kecewa, kita masih sering diberi kekecewaan gitu. Kalau sama Tuhan kan kita berserah, kita nggak akan kecewa gitu. Pada dasarnya Yesus itu jadi jalan keluar lah. Kalau misalnya kita ada masalah ataupun ada konflik dalam hidup kita, ya sekurang-kurangnya kalau misalkan emang selain kita berdoa sama Tuhan, kita pasti mencoba membaca cerita Alkitab. Misal kita bisa ngambil apa tuh hal baik yang dilakuin sama Tuhan Yesus dalam hidupnya yang bisa kita terapin dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari hal yang saya lihat dari kisah hidup Yesus yang dia memang pada dasarnya saling mengasihi, memaafkan. Jadi saya bisa memaafkan orang tersebut kayak gitu, Kak. Saatnya kita mengakumulasi skor. Siapa pemenangnya? Pemenang ujian nasional Super Youth hari ini adalah tim Super! Mereka dihukum dengan dance TikTok. Buat yang ketinggalan, yang gak sempat nonton, jangan lupa untuk Subscribe subscribe dong YouTube channel.